Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjirna Silaban. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas AKBP Nomensan Pematang Siantar. Selamat siang semuanya. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita hari ini, yang pertama, siswa-siswi mampu mengetahui apa itu pengertian akuntansi perusahaan dagang. Yang kedua, siswa-siswi mampu mengetahui apa saja akun-akun perkiraan yang ada di dalam perusahaan dagang. Yang ketiga, siswa-siswi mampu menjelaskan apa saja syarat-syarat pembayaran dalam perusahaan dagang. Dan yang keempat, siswa-siswi mampu menulis atau menjelaskan apa saja jurnal-jurnal yang ada di dalam perusahaan dagang. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu pengertian dari perusahaan dagang, nah, saya mau adik-adik semua melihat cuplikan berikut ini. Nah, setelah adik-adik semua melihat cuplikan yang tadi, bahwa dapat disimpulkan perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang memiliki kegiatan inti membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada para konsumen tanpa merubah bentuk untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, jadi perusahaan dagang itu intinya membeli dan menjual kembali ya, tanpa merubah bentuk. Nah, perusahaan dagang itu tidak membuat barang tersebut. Nah, oke, sampai di situ paham ya adik-adik? Nah, dalam perusahaan dagang intinya yaitu membeli dan menjual. Nah, bagaimana pembelian secara tunai, secara kredit? Bagaimana penjualan secara tunai dan secara kredit? Jurnalnya apa? Nah, kita akan membahas yang pertama tentang pembelian. Pembelian secara tunai, jurnal yang muncul yaitu pembelian bertambah di sebelah debit dan turun di sebelah kredit. Mengapa? Karena jika kita melakukan pembelian, maka apa yang kita beli itu akan bertambah menjadi milik kita, dan kita akan berkurang uang kita, sehingga pembelian di sebelah debit dan di sebelah kredit. Nah, bagaimana dengan pembelian secara kredit? Nah, dalam pembelian secara kredit, jurnal yang muncul yaitu pembelian bertambah di sebelah debit dan utang kamu bertambah di sebelah kredit. Kenapa terjadi utang? Karena terjadinya pembelian secara kredit. Nah, penjualan secara tunai, apa jurnalnya? Jurnalnya yaitu kas kamu bertambah di sebelah debit dan penjualan kamu berkurang di sebelah kredit. Penjualan secara kredit juga demikian. Nah, dalam pembelian dan penjualan ada namanya utang dan ada namanya piutang. Apa itu utang dan apa itu piutang? Utang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Mengapa terjadi utang? Karena adanya pembelian secara kredit. Nah, apa itu piutang? Piutang adalah pendapatan kita yang akan kita terima di hari yang akan datang. Nah, kenapa timbul piutang? Karena adanya penjualan secara kredit. Seperti itu ya. Nah, apa-apa saja akun perkiraan yang ada di dalam perusahaan dagang? Yang pertama, kita bahas tentang pembelian. Nah, yang pertama itu pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian. Penjualan juga demikian. Penjualan, retur penjualan, beban angkut penjualan, dan potongan penjualan. Nah, kita masuk ke dalam apa saja syarat-syarat dalam pembayaran perusahaan dagang. Nah, syaratnya itu ada dua. Yang pertama N/30 dan yang kedua 2/10 N/30.
Nah, apa yang dimaksud dengan N per 30? Itu artinya pembayaran itu harus dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 30 hari ataupun 1 bulan. Yang kedua, 2/10 N per 30 itu artinya yaitu pembayaran akan didapatkannya potongan 2% jika pembayaran dilakukan dalam kurun waktu 10 hari sejak jatuhnya tempo selama 1 bulan. Oke. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya ya adik-adik supaya kita lebih memahami bagaimana menulis jurnal dalam perusahaan dagang. Contoh soal yang pertama. Nah, perusahaan A membeli barang dagang ke perusahaan B secara tunai senilai 2 juta rupiah. Jurnalnya yaitu pembelian di sebelah debit dan kas di sebelah kredit senilai 2 juta rupiah. Nah, PT Abadi Jaya menjual barang dagangnya kepada PT Makmur senilai 3 juta rupiah secara tunai. Nah, jurnalnya yaitu kas kamu bertambah di sebelah debit senilai 3 juta rupiah dan penjualan kamu berkurang di sebelah kredit senilai 3 juta rupiah. Oke, sekian penjelasan dari materi ini. Semoga adik-adik semua dapat memahami dan dapat lebih mengerti tentang perusahaan dagang. Nah, oke.